Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Khairani, NIM 431221101158. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana, cabang Menteng. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis Sweety Day. Latar belakang, industri makanan dan minuman manis di Indonesia terus berkembang. Sweety Day hadir untuk menyediakan kue kering dan minuman manis berkualitas premium dan menyehatkan. Baiklah, di sini saya akan mengembangkan serta merencanakan suatu perencanaan bisnis yang berkembang dengan kue kering dan minuman manis. Bagaimana caranya di sini? Saya akan mengembangkan bisnis yang menyehatkan serta bergizi terhadap khalayak masyarakat yang mencari atau ingin mengkonsumsi makanan manis tetapi terbatas karena kualitas gizinya. Makanya di sini saya akan mengembangkan ide bisnis tersebut. Karena industri makanan dan minuman manis di Indonesia terus berkembang pesat hingga banyaknya manusia atau masyarakat mengkonsumsi makanan dan minuman manis tersebut. Lanjut, metode. Di sini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi literatur, wawancara, survei pasar, analisis finansial, dan SWOT. Nah, dari itu gambaran umum bisnis produk saya yaitu kue kering. Salah satu contohnya adalah nastar, cookies gluten free, dan minuman manis, es kopi susu, dan smoothie buah. Keunikan dari bisnis saya yaitu inovasi rasa yang berkualitas, bahan premium, kemasan menarik, serta produk sehat. Target pasar yang ingin saya tuju yaitu keluarga, pencinta cemilan manis, dan konsumen yang mencari makanan atau cemilan sehat. Lanjut, di sini gambaran bisnis saya itu sudah saya survei terhadap strategi pasar serta jangkauan target pasar tersebut. Makanya di sini saya ingin mengembangkan suatu ide bisnis ini. Baiklah, di sini saya mengembangkan salah satu contohnya yaitu analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, adanya manajemen sumber daya manusia. Struktur organisasi jelas, yang pertama. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, tenaga kerja awal 10 hingga 15 orang. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan mengembangkan organisasi-organisasi yang jelas untuk mengembangkan suatu ide bisnis saya. Yang kedua, operasional, pemilihan bahan premium, kontrol kualitas ketat, serta distribusi efisien. Untuk mengembangkan suatu ide bisnis atau bisnis yang berkualitas, saya perlunya pemilihan bahan premium. Bagaimana saya mengontrol tersebut? Dengan kualitas yang sehat. Lalu yang ketiga ada keuangan, BEP dalam 12 bulan, laba tahun pertama 100 juta, modal awal 300 juta. Modal awal tersebut mengikut terhadap biaya operasional, biaya karyawan, toko fisik, dan lain-lain. Yang keempat, adanya pemasaran dan teknologi informasi. Fokus pada digital marketing, promosi offline, dan kemitraan. Di sini saya akan berfokus kepada digital marketing. Bagaimana caranya saya mempromosikan ide bisnis saya, bagaimana terjangkau di masyarakat banyak, masyarakat luas, dan semakin banyaknya masyarakat yang mengenal produk-produk ide bisnis saya. Yang mana ide bisnis ini sangat banyak dikonsumsi masyarakat banyak. Yang kedua, penggunaan e-commerce, sistem manajemen stok, dan media sosial. Salah satu tiang utama saya untuk mengembangkan bisnis ini yaitu media sosial. Karena media sosial sangat terjangkau luas di seluruh negara, masyarakat, bahkan suatu kota. Makanya di sini saya akan memperankan penting bagian dari media sosial untuk mempromosikan serta memperkenalkan produk ide bisnis saya yang mana berkualitas bagus, yang banyak dicari sama konsumen, yang sangat diminatin masyarakat banyak karena dengan keunikan, inovasi, bahkan kesehatan, serta program-program kualitas premium, serta bisanya untuk gift, hampers, dan lain-lainnya terhadap
sesama teman, bahkan lainnya. Makanya dari itu saya akan mengembangkan penggunaan ide bisnis saya itu dengan cara e-commerce, dengan adanya Gojek, di Tokopedia, di Shopee, bahkan lainnya, e-commerce lainnya, serta sistem manajemen stok yang akan saya kembangkan supaya mempermudah terhadap produk-produk saya sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Rekomendasinya yang pertama, penguatan branding dan pemasaran digital. Yang kedua, diversifikasi produk, fokus pada produk sehat yang berkualitas yang sangat terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga, kolaborasi dengan brand lain. Yang keempat, ekspansi pasar dan pengelolaan berkelanjutan. Baiklah, rekomendasi dari ide bisnis saya itu adanya 4 tersebut. Bagaimana caranya saya menguatkan branding dari ide bisnis saya, bagaimana caranya saya akan mengembangkan, memperkenalkan ide bisnis saya yang bernama Sweety Day, yaitu kue kering serta minuman-minuman manis yang berkualitas premium dan sangat menyehatkan. Yang kedua, di mana diversifikasi produk, fokus pada produk sehat. Nah, di sini saya tidak hanya mencari inovasi yang unik, tetapi bagaimana caranya saya mengelola produk-produk kualitas yang sangat sehat. Lanjut, kesimpulan, bisnis Sweety Day layak dijalankan dengan potensi pertumbuhan signifikan. Bagaimana signifikan terhadap produk manis? Banyak sangat berkembang pesat di Indonesia. Makanya di sini saya akan mengembangkan ide bisnis ini. Penting untuk terus berinovasi dan memperhatikan dinamika pasar. Lalu saya akan memperhatikan pengelolaannya, bagaimana dengan cara pengelolaan yang baik, berkualitas standar nasional, yang sehat, premium, serta banyaknya konsumen yang merasa senang terhadap produk-produk saya. Di sini juga saya akan mengembang bagaimana caranya masyarakat sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap produk saya. Bagi masyarakat yang ingin makan manis tetapi terhalang dengan kesehatannya, maka mereka akan bisa mencoba bahkan mengkonsumsi cemilan atau ide produk saya. Semoga dengan adanya ide bisnis yang saya terapkan, yang akan saya kembangkan, yang akan saya rencanakan bisa berjalan dengan bagus, berjalan dengan baik, hingga banyaknya konsumen merasa senang, merasa bahagia, bahkan merasa sesuai dengan ekspektasi mereka. Baiklah, sekian dari ide bisnis saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan terhadap presentasi saya, mohon dimaafkan. Ini hanyalah rancangan yang akan saya kembangkan. Semoga ini ide bisnis yang akan menjadi kenyataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.